الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم أيها الحاضرون جميعا الله. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga atas izin dari Allah sajalah kita masih mampu untuk melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Peristiwa kejadian-kejadian yang kita alami, dari mulai Allah bangunkan kita dari kematian sebentar dari pagi sampai nanti Allah matikan lagi nanti kita di malam, adalah sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang Allah. Sekiranya kita masih dibangkitkan hari ini, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat dan menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang-orang yang mulia di sisiku kata Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Maka ketika kita ingat dengan kalimat takwa ini, adalah kita mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya, bekal sebaik-baiknya, karena ketakwaan inilah yang nanti pantas kita hantarkan, kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Salam dan salam adalah senantiasa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan misalah kehadiran kepada kita sehingga kita masih bangga menjadi hamba yang muslim, dan Allah juga ingatkan kita, la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau pulang kepadaku, janganlah engkau mati kecuali engkau menghadap kepadaku sebagai hamba yang muslim, hamba yang menyerahkan segala urusan hanya kepada aku, kata Allah. Hadirin sedang salat Jumat rahimakumullah. Ada seorang teman yang berkata beberapa waktu yang lalu, Syekh, hidup saya ini kayaknya cuma saya yang bisa mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Cobaan demi cobaan, ujian demi ujian, sampai saya hancur usaha saya, derajat saya, potensi-potensi kebaikan yang dulu pernah saya miliki seolah-olah hilang. Seolah-olah dia dihadapkan suatu penderitaan yang cuma dia saja miliki. Cuma dia seorang yang cuma memiliki penderitaan yang amat luar biasa hebatnya. Saya cukup mendengar saja dan paham, karena beberapa kali ketika dia selesai ngomong gitu, Allah berikan kemudian diangkat derajatnya, dimurahkan rezekinya, dan dia lupa lagi. Suatu ketika Allah uji lagi dengan ujian yang berbeda, dan dikatakan lagi-lagi, saya merasa seperti orang yang sangat menderita. Seumur hidup di dunia cuma ada saya yang seperti itu. Subhanallah. Jemaah, kalau kita mau merujuk pada kehidupan kita sendiri, mana di antara kita yang tidak pernah diberikan ujian? Tidak ada. Anak sekolah saja ketika mau naik kelas, mau meningkatkan jenjang lebih tinggi lagi, harus mengalami ujian.
Dan kapan pembelajarannya? Pembelajarannya setiap hari. Dilihat setiap hari ada pembelajaran apa. Setelah itu informasi masuk. Saat ujian pasti dia akan jauh dari pembelajaran yang dia alami hampir setiap hari. Tidak ada seorang pun yang ketika diuji Allah itu dia merasa saya belum pernah mendapatkan ujian seperti ini. Tidak. Pasti dia sudah pernah diberikan peringatan sebelumnya. Pasti dia sudah pernah diberikan pembelajaran sebelumnya. Sehingga saat diuji, Allah cuma ingatkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu ujian yang melewati kapasitas kemampuannya. Contoh Allah, kalau kita merujuk perjalanan para nabi dan rasul, semua rata-rata mendapatkan ujian. Dan kita boleh jadi hampir semuanya tahu bahwa ujian terberat di antara para nabi dan rasul adalah Nabi Ayub alaihissalam. Ketika beliau alaihissalam mengalami kebahagiaan yang luar biasa selama kurang lebih 73 tahun lamanya. Allah kasih anugerah keluarganya, punya keturunan, kemudian hartanya melimpah, begitu luar biasa. Sampai-sampai hampir tidak pernah sakit. Diuji dengan kemewahan, kenikmatan, kebahagiaan terus-menerus kurang lebih 73 tahun lamanya. Tiba-tiba Allah berkata, wahai Ayub, sesungguhnya aku hendak memberikan engkau suatu ujian. Kalaulah kemarin engkau tak beri ujian, kenikmatan, kebahagiaan, kemewahan, engkau mungkin mampu menghadapinya. Tapi hari ini aku berikan ujian yang engkau akan lihat. Sanggupkah engkau atau mampukah engkau menghadapi ujian dariku, kata Allah. Siap ya Allah. Sami'na wa ata'na. Mulailah Nabi diberikan ujian, sakit. Hartanya mulai menghilang, mulai habiskan untuk berobat. Anak-anaknya diwafatkan oleh Allah, ada meninggalkan. Bahkan istrinya menyelamat beliau alaihissalam terakhir sampai-sampai tidak kuat dan berkata, wahai suamiku Ayub, aku tahu engkau adalah kecintaan dari Allah. Maka tidakkah engkau mau mengangkat tanganmu untuk minta kepada Tuhanmu untuk minta disembuhkan dari sakitmu? Apa jawab Nabi Ayub alaihissalam? Wahai istriku, kurang lebih 73 tahun lamanya aku diberikan fasilitas-fasilitas kebahagiaan oleh Allah SWT. Dan hari ini baru saja kurang lebih 13 tahun aku menderita sakit seperti ini dan engkau sudah mengeluh. Istrinya tidak mampu sehingga ditinggalkan. Proses berlalu sampai akhirnya Nabi Ayub pun aslinya tidak kuat. Tapi dia tetap mau untuk meminta kepada Allah, sembuhkan saya, Allah sembuhkan saya. Tidak. Beliau hanya berdoa, wa ayyuba ibnada rabbahu, ya Rabbi anni masanabun wa anta arhamur rahimin. Kalimat yang sangat sederhana diungkapkan. Curhat dia hanya diungkapkan hanya kepada Allah. Ya Rabbi, ya Tuhanku, sesungguhnya aku diberikan satu ujian yaitu sakit. Anni masanabun. Engkau berikan ujian sakit. Di situ Nabi tidak meminta diobati, tapi dia katakan, wa anta arhamur rahimin. Tapi aku tahu Allah, engkau adalah yang maha penyayang di antara yang penyayang. Secara makna, sesungguhnya Nabi Ayub minta disembuhkan. Akan tetapi beliau malu untuk langsung mengatakan, ya Rob, ya Tuhanku, aku minta disembuhkan ya Allah. Enggak. Dia tahu betapa malunya ketika dia meminta fasilitas kesehatan, sedangkan Allah sudah berikan kesehatan, kemakmuran, kemewahan sekian lama tahun. Hanya doa yang dikatakan, ya Rabbi, anni masanya dur wa anta arhamur rahimin.
Sesungguhnya aku tidak penyakit dan engkau adalah sebaik-baik penyayang di antara yang maha penyayang. Fastajabna lahu. Allah jawab doa-doanya, maka kami kembalikan keluarganya, kembalikan anak-anaknya, diberikan keturunan banyak dan diberikan lagi harta kekayaan kepada Nabi alaihissalam. Bukti kecintaan Allah kepada hambanya yang menerima kondisi apapun. Di zaman Rasulullah pun ada seorang sahabat yang dikenal dengan Abu Kilabah. Pernah ada seorang sahabat panglima Abdullah bin Muhammad sedang berada di sekitar pantai untuk melihat atau mengawasi area pantai dari serangan musuh. Tiba-tiba di salah satu area pantai itu beliau melihat satu tenda yang sudah lusuh, jemaah rahmatullah. Tenda lusuh dan berisi suara orang sedang berdoa. Doanya hanya mengatakan seperti ini. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mensyukuri segala nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan. Kenikmatan yang belum pernah diterima oleh orang lain. Maka berikanlah anugerah untuk aku untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu agar aku senantiasa bersyukur kepadamu. Kalimat doa yang begitu indah dengar oleh Abdullah bin Muhammad. Didatangi sumber suara itu. Ini boleh jadi dia berpikir atau mengira, boleh jadi orang yang sedang berdoa ini diberikan Allah kenikmatan yang amat luar biasa. Pasti badannya tegap, tinggi, besar, ganteng rupawan, sehingga dia pantas berdoa seperti itu. Kamu dari tanda itu, Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam. Betapa terkejutnya Abdullah Muhammad ketika melihat Abu Kilabah. Seseorang yang disangka punya perawakan amat luar biasa, sempurna, ternyata dia tidak memiliki tangan dan kaki. Matanya pun sudah rabun, telinganya pun sudah tidak sempurna untuk mendengar. Sampai-sampai Abdullah bin Muhammad berkata, "Wahai Tuhan, aku tadi mendengar doa Engkau begitu luar biasa, doamu untuk senantiasa mensyukuri nikmat-Mu, diberikan anugerah yang terbaik. Saya pikir Engkau adalah makhluk yang sempurna karena Engkau berdoa seperti itu. Lu bayangkan dengan posisi dan fisik Engkau seperti ini, Engkau masih mampu berdoa seperti itu. Apa yang menyebabkan Engkau mampu berdoa seindah itu, wahai Fulan?" Abu Kilabah berkata, "Wahai sahabat, sekiranya kalaulah ada petir yang menyambar tubuhku saat ini, atau datang banjir, atau air pasang menimpa tendaku ini, atau boleh jadi ada gempa tsunami yang membuat aku terbenam jatuh ke dalam dasar bumi ini, itu masih perlu aku syukur karena nikmat Allah begitu luar biasa kepadaku, sehingga pantas aku berdoa seperti ini. Aku minta ditambahkan anugerah kenikmatan yang Allah telah berikan sampai hari ini kepadaku." Subhanallah. Dari sisi mana kita mensyukuri nikmat Allah yang begitu luar biasa? Kalau kita masih diberikan fisik yang amat luar biasa, diberikan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, kaki untuk berjalan, tangan untuk memegang, pasti ada campur tangan Allah di sana. Kalau sekali-kali kita sakit, kalau sekali-kali kita terkena satu ujian, tidak akan ada apa-apanya dibandingkan nasib yang diterima oleh Nabi Ayub waktu itu. Tidak ada apa-apanya dibandingkan sakit yang diterima oleh Abu Kilabah di masa Rasulullah SAW. Maka patutlah kiranya sampai bersyukur. Allahumma inna nas'aluka an nusyrika bika syai'an wa na'lamu wa nastaghfiruka. Minta bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, dan kita minta dihindarkan dari syirik kepada Allah Ta'ala. Karena boleh jadi orang-orang yang tidak siap untuk diberikan nikmat, justru nanti azab
atau cobaan istidraj menimpa dirinya. Oleh karena itu, marilah senantiasa kita syukuri nikmat-nikmat yang begitu luar biasa yang Allah turunkan kepada kita sebagai bentuk kasih sayang dari Allah SWT, dan juga sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah SWT. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Akhir jazakumullah, saya divonis kena infeksi saluran pernapasan atas kurang lebih 3 bulan yang lalu. Saya katakan pada diri saya, sebelumnya setelah saya terima penyakit, ada seorang sahabat yang cerita saat saya takziah, Ustaz, saya punya keponakan usia 19 tahun, tiba-tiba pagi kena serangan asma, sorenya dipanggil pulang oleh Allah SWT. Usia 19 tahun, semester 3, lagi semangatnya belajar. Allah panggilkan sore itu. Tidak lama setelah itu, satu pekan kemudian, informasi dari teman sekolah istri saya. Laporannya sama, kena ispa dan meninggal dunia. Penyakit yang saya derita, yang saya derita hampir persis sama. Ini saya katakan, ya Allah, apakah waktu saya sudah tiba? Qadar Allah masih berikan kesempatan. Saya sempat dirawat di rumah sakit 5 hari. Saya semakin mensyukuri nikmat yang begitu luar biasa. Sampai hari ini masih bisa hadir di majelis yang amat luar biasa ini. Maka sebagai bentuk rasa syukur saya adalah saya introspeksi diri, muhasabah diri. Boleh jadi Allah masih memberikan kesempatan saya untuk bertaubat kepada Allah SWT. Boleh jadi Allah sedang menggugurkan dosa-dosa saya dengan adanya sakit yang saya derita itu. Sehingga saya minta kepada Allah, kalau memang Engkau masih berikan kesempatan kepada saya untuk bisa menikmati sakit ini sebagai bentuk kekurangan, dikurangi dosa-dosanya, saya terima ya Allah. Karena saya yakin Allah tidak akan menguji kita sesuai dengan kapasitas yang tidak akan melebihi dari ujian itu sendiri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Maka hari ini Allah, marilah ketika kita suatu ketika diberikan ujian sakit atau cobaan apapun terjadi, kita kaget. Setelah itu segera kita kembalikan kepada Allah. Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira buat orang-orang yang bersabar. Siapa yang bersabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah miliknya Allah, lillahi, miliknya Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan hanya kepada Allah insyaallah kami akan kembali. Maka kita luruskan niat kita, jadikan potensi kehidupan ini sebagai abdun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kita jadikan sebagai jin manusia kecuali untuk menyembah kepada Aku, kata Allah. Warḍallahu min salatana wa karama wa alihi wa sahabati ajma'in wa natabina tamusan ila yaumiddin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu وارنا باطلا باطلا ورزقنا اجتنابه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة